Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang statistika 3, ukuran letak dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi statistika adalah seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran yang didasarkan pada letak data. Di antaranya adalah kuartil, kemudian desil, dan persentil. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Untuk materi yang pertama adalah kuartil, merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data urut menjadi 4 bagian yang sama. Kalau kita akan gambarkan, dibagi menjadi 4 bagian yang sama, di mana ini merupakan letak dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Gambar lain, X min merupakan data yang paling kecil, X max merupakan data yang paling besar. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data 1, data 2, data 3, data 4. Di mana H1 merupakan kuartil bawah, H2 kuartil tengah atau median, H3 kuartil atas. Pada penerapan kuartil ini dibagi menjadi 2, pada data tunggal HI sama dengan nilai data ke IN plus 1 per 4. Kita ambil contoh data berupa ganjil, banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. Langkah pertama, menentukan H2 atau median, nilai tengah-tengah dulu. Kemudian yang kedua, menentukan H1 dan H3. Kita akan cari mediannya dulu. 5 ini sebagai median dibagi menjadi 2 bagian yang sama, 3, 3. Kemudian baru kita akan cari H1 nya dan H3. H1 sama dengan 3, H2 sama dengan 5, H3 sama dengan 7. Data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data 1, data 2, data 3, data 4. Untuk contoh yang kedua berupa datanya genap. Ini banyaknya genap, langkahnya sama, kita akan cari mediannya dulu. Ini mediannya. Kemudian setelah itu H1 dan H3. Nah ini. Karena letaknya di sela-sela semua ini, letaknya di sela-sela semua. Contoh H2 5 plus 6 per 2, H1-nya 3 plus 4 per 2, H3-nya 7 plus 9 per 2. Data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data 1, data 2, data 3, data 4. Pada penerapan kuartil pada bagian yang kedua, yaitu pada data kelompok, kita akan gunakan rumus ini. HI sama dengan tepi bawah plus I per 4N min frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya kuartil dikalikan dengan P panjang kelas. Kita ambil contoh datanya ini. Kita akan cari kuartil 1. Langkahnya adalah menentukan jumlah frekuensi, yaitu adalah 40. Kemudian yang kedua, menentukan kelas HI dengan cara frekuensi kumulatif. Karena kita mencari kelas yang pertama, HI, maka I-nya kita ganti 1. 1 per 4 kalikan 40 sama dengan 10. Artinya data yang ke-10 ini merupakan letak di mana kelasnya kuartil 1. Data 1, 2. Kemudian data ke-3 sampai dengan ke-6. Data ke-7 sampai dengan 12. Artinya data yang ke-10 terletak pada kelas ini. Setelah ketemu kelasnya, maka tepi bawah sama dengan 50 min 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian tepi atasnya 54,5.
6 ini merupakan frekuensi kumulatif, jumlahan dari frekuensi sebelumnya 2 dan 4. Kemudian 6 ini merupakan frekuensi kelasnya kuartil 1, kebetulan sama. Kita akan coba masukkan 49,5, 10 ini, 10 min frekuensi kumulatifnya per frekuensi kelasnya, kalikan 5. Kita akan selesaikan, sehingga hasil dari kuartil 1 ialah 52,83, terletak pada kelas 50 sampai dengan 54. Untuk contoh yang kedua, pada kuartil data kelompok, kita akan cari kuartil 3, ini datanya sama, dan langkah-langkahnya sama seperti kita akan mencari kuartil 1, menentukan jumlah frekuensi N, kemudian menentukan kelasnya I dengan cara frekuensi kumulatif. Tentunya I-nya kita ganti 3 per 4N, hasilnya 30. Data yang ke-30 ini merupakan letak di mana kuartil 3. Data ke-12, kita akan cari data yang ke-30. Ini dia. Ini adalah data yang ke-25 sampai dengan 32. Artinya, data yang ke-30 terletak pada kelas 60 sampai dengan 64. Setelah ketemu kelasnya, kita akan cari tepi bawah kelasnya. Kemudian 24 ini merupakan frekuensi kumulatif, jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian 8 ini merupakan frekuensi kelasnya kuartil 3. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam perumusan ini 59,5 30 min 24 per 8 kalikan 5. Kita akan selesaikan angka-angkanya, sehingga nilai dari kuartil 3 sama dengan 63,25. Untuk materi yang kedua adalah desil, yaitu nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data urut menjadi 10 bagian yang sama. Dan penerapannya sama pada data tunggal, maka DI sama dengan nilai data ke I per 10 N plus 1. Kemudian untuk data kelompok, kita gunakan rumus hampir sama dengan kuartil, DI sama dengan tepi bawah plus I per 10N min frekuensi kumulatif per FDI kalikan P, di mana TB merupakan tepi bawah kelasnya, N banyaknya data, kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, jumlahan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian FDI merupakan frekuensi kelasnya desil, kemudian P adalah panjang kelas, tepi atas min tepi bawah. Berikutnya kita akan latihan soal bagaimana cara mencari nilai desil keempat. Kita akan gunakan data ini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan jumlah frekuensi N, yaitu 40. Kita akan jumlahkan 40. Kemudian, menentukan kelas DI dengan cara frekuensi kumulatif hampir sama dengan kuartil, yaitu 4 per 10 kalikan N, karena yang dicari adalah 4, desil keempat, maka 4 per 10 kalikan 40, 16. Artinya, data yang ke-16 ini merupakan letak di mana kelas desil berada. Data 1, data ke-2 sampai ke-5, data ke-6 sampai 13, data ke-14 sampai 23. Artinya, data ke-16 letaknya adalah pada kelas 26 sampai dengan 30. Setelah ketemu kelasnya, kita akan cari tepi bawah, yaitu 25,5, tepi atasnya 30,5. Ini merupakan frekuensi kelasnya desil. 13 merupakan frekuensi kumulatif, jumlahan dari frekuensi sebelumnya. Kita akan coba masukkan ke dalam rumus. 25,5 plus 16 min 13 per 10 kalikan 5. Kita akan selesaikan, sehingga nilai dari desil keempat adalah 27. Pada materi yang ketiga adalah persentil, dimana kalau kuartil dibagi 4 bagian yang sama,
kemudian desil dibagi menjadi 10 bagian yang sama, tentunya persentil dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Pada data tunggal, PI sama dengan nilai data ke I per 100, N plus 1. Kemudian pada data kelompok, sebetulnya rumusnya hampir sama dengan kuartil desil, yaitu PI sama dengan tepi bawah plus I per 100, N min frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya, dikalikan dengan P panjang kelas. TB tepi bawah kelas, kemudian N banyaknya data. Frekuensi kumulatif merupakan jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian FPI, frekuensi kelas persentil. P kecil, panjang kelasnya. Berikutnya adalah latihan soal persentil. Kita akan coba cari nilai persentil ke-45 dari data ini. Langkahnya sama, kita akan cari N-nya dulu, yaitu 40. Kemudian yang kedua, menentukan kelas PI dengan cara frekuensi kumulatif, yaitu 45 per 100 kalikan 40, 18. Artinya data yang ke-18 ini merupakan letak di mana kelas persentil 45, yaitu ini dia. Data yang ke-14 sampai dengan 23, artinya kelasnya persentil pada 26 sampai dengan 30. Setelah ketemu kelasnya, kita akan cari tepi bawah dan tepi atas. Kemudian 10 merupakan frekuensi kelasnya persentil. 13 merupakan frekuensi kumulatif jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kita akan coba masukkan ke dalam rumus ini. Tepi bawah 25,5, kemudian 18 min 13, ini dia, per 10 kalikan P. P ini adalah panjang kelas, tepi atas dikurangi tepi bawah, atau lebih mudahnya 16 min 11 boleh, 21 min 16 boleh, atau 45 min 40 boleh. Kita akan selesaikan sehingga nilai persentil ke-45 adalah 28. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang statistika 3 ukuran letak dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.